Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Balik lagi bersama channel aku di Fis Putra. Oke, udah lama aku nggak buat konten teman-teman ya. So, kita balik lagi dengan konten aku teman-teman. Oke, jadi pada video kali ini aku Fis Putra tidak bahas apa namanya game dulu, tidak baca chat history seram. Dan kali ini aku akan mengkasih konsep rekayasa perangkat lunak bagi kalian yang pemula teman-teman ya, yang baru mau masuk ke SMK teman-teman. Ini bagi yang SMK sih ya. Kalau yang SMA gue nggak tahu ya, kurang tahu. Lebih tepatnya ini pelajaran khusus kejuruan SMK teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian di like, di komen, di subscribe channel aku di bawah agar kalian tidak ketinggalan video aku teman-teman ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke konsep rekayasa perangkat lunaknya. Dami, karena kemarin-kemarin aku buat mukbang ya, buat konten mukbang, buat konten game. Sekarang konsepnya berbeda lagi guys. Langsung aja ya, konsep rekayasa perangkat lunak. Oke, jadi ada pengertiannya teman-temannya. Ini aku buatnya di Canva teman-teman. Gue buatnya di Canva dan baru ngeditnya baru selesai tadi ya. Jadi kalau kalian baru pengen mengetahui tentang seputar RPL, atau bagi kalian yang udah minat di bidang komputer ya, mau masuk SMK, kalian ya coba simak video ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share teman-teman ya. Jangan di skip video aku ini. Langsung aja ke pengertiannya ya. Oke, pengertiannya yang pertama, apa itu rekayasa perangkat lunak? Jadi rekayasa perangkat lunak itu dalam bahasa Inggrisnya ya, software engineering adalah cabang dari ilmu komputer dan teknologi informasi yang berfokus pada perancangan, pengembangan, pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak dengan metode dan prinsip rekayasa. Oke, itu pengertiannya teman-teman ya. Sekarang kita setelah masuk ke pengertiannya, kita masuk ke tujuannya teman-teman ya. Sorry, ini iklan ini guys. Oke, tujuan utamanya. Tujuan utama dari RPL adalah yang rekayasa perangkat lunak, menciptakan perangkat lunak yang andal, efisien, berkualitas tinggi, serta mudah untuk dirawat dan dikembangkan dalam jangka panjang. RPL bukan sekedar aktivitas coding doang teman-teman ya, tapi dia mencakup proses menyeluruh dari analisis kebutuhan, desain sistemnya, implementasi hingga pengujiannya teman-teman ya, dan pemeliharaan setelah perangkat lunak digunakan tersebut guys. Oke, jadi tujuannya itu nggak cuma coding aja, tapi banyak teman-temannya aktivitasnya, kayak desain sistem, terus juga dalam pengujiannya, pemeliharaan perangkat di softwarenya gitu, di perangkat lunaknya. Oke, tujuannya udah, kita masuk ke berikutnya ya guys ya. Sorry nih kalau gua kecepatan ngejelasinnya teman-teman ya, karena gue juga masih belajar teman-teman ya di bidang RPL. Gue zoomin. Pentingnya di bidang RPL nih guys. Dalam era digital saat ini, hampir semua sektor, dari perbankan, pendidikan, kesehatan, industri hingga hiburan,
mengandalkan perangkat lunak. Tanpa proses rekayasa yang baik, perangkat lunak yang dihasilkan bisa mengalami banyak bug atau kesalahan, tidak memenuhi kebutuhan pengguna, sulit dikembangkan lebih lanjut, membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi. Sorry ya. Terus, dengan menerapkan prinsip RPL, pengembang dapat menghasilkan sistem terus diantaranya sesuai kebutuhan pengguna, aman dan stabil ya, scalable ya, scalable dan dapat ditingkatkan, lebih hemat waktu dan biaya dalam jangka yang panjang tentunya. Oke. Sorry guys, sebentar. Ini gua agak kesini so tadi agak kecil ya. Terus ruang lingkup di bidang RPL desain yang pertama itu ada desain perangkat lunaknya ya, software design. Nah ini untuk bagian ngedesainnya kayak kalian itu kalau mau ngedit sesuatu dari softwarenya itu bisa kalian edit dulu dari komputer maupun dari laptop ya. Membuat perencanaan arsitektur tuh, sistem dan antarmuka pengguna. Terus yang kedua, implementasi coding programming. Menulis kode program sesuai desain yang telah dibuat. Ini sebenarnya kayak pembuatan coding gitu temennya di mana di website, bisa sebenarnya ini bisa digunakan di laptop maupun di HP juga bisa teman sekarang ya. Jadi ini untuk coding, menulis kode, menjalankan di sebuah website ya. Langsung kita masuk ke prinsipnya. Sorry ya. Prinsip RPL. Keterulangan, reusability, kode atau modul yang sudah dibuat dapat digunakan kembali di proyek lainnya. Terus yang kedua, konsistensi antar bagian sistem harus konsisten dalam fungsi dan antarmuka. Oke. Itu ya. Jadi RPL tuh kayak kebanyakan ngoding temen, tapi kalau di aku sih saat ini kebanyakan ngodingnya dan prakteknya itu nanti kalian di kelas 11 tergantung sih ya guys ya, tergantung dari gurunya, tapi kebanyakan kalau kelas 11 itu biasanya ngoding buat website, buat database gitu ya, biasanya kayak gitu sih. Kalau kelas 10 biasanya waktu itu aku kelas 10 ngedesain gambar kayak foto, terus kayak dasar desain grafis gitu temen-temennya, kayak buat video sebagainya, buat konten kayak gini itu juga bisa dibuat dasar desain grafisnya teman-teman, termasuk rekayasa perangkat lunak temen-temen ya. Tapi kalau di kelas 11-12 itu fokusnya PKL buat website per tim ya, terus ngoding, prakteknya juga buat website terus apalagi ya, kelas 12 ujiannya itu biasanya apa ya, ngoding juga temen. Pokoknya kelas 11-12 ngoding buat website ya udah, sama buat database itu aja sih. Kalau kelas 10 sama kelas 10 belum ngoding, baru dasar-dasarnya doang sih ya. Sebenarnya kelas 11 juga dasar-dasarnya doang, tapi waktu kelas 10 aku prakteknya apa ya namanya, bongkar PC ya, bongkar PC temen ya. Oke lanjut ya, kita masuk ke mana nih. Sorry guys, ini iklan mulu ya ini. Karir di bidang RPL, software engineer atau software developer, sistem analis, QA engineer atau tester, DevOps engineer,
Engineer, Project Manager IT, atau UI dan UX, UX designer dalam tahap desain antarmuka perangkat lunak. Nah, itu karir di bidang RPL namanya. Bisa jadi programmer, programming gitu namanya. Jadi apa namanya? Software engineer bisa, software developer juga bisa. Pokoknya kalau kalian menentukan kerja, kalian bisa bisa jadi apa namanya? Bisa jadi programmer, programming itu juga bisa. Ya pokoknya aku kasih tau kalian teman-teman semuanya, jika kalian minat di bidang komputer, jangan berkecil hati, jangan malu-malu, tunjukkan bakat kalian kalau kalian itu bisa dan mampu untuk memperjuangkan itu semua. Dan aku saranin buat kalian yang baru lulus SMP ya, mau masuk, misalnya mau masuk SMK, mau ngambil jurusan ini, jangan lupa tetap semangat, bekerja keras dan berdoa ya. Semoga jurusan yang kalian pilih itu dapat membantu kalian dan tidak terpaksa atau dari orang tua, sesuai emang keinginan bakat kalian masing-masing gitu teman-teman. Itu teman-temannya. Oke. Nah, ini dokumentasi RPL dan prakteknya. Ini teman-teman ya. Ini aku foto-foto sorry ya, ini aku foto-foto yang ambil dari Google karena aku sendiri waktu prakteknya tidak diizinkan untuk mengambil foto. Karena aku prakteknya hitungannya dengan PKL, jadi aku prakteknya di rumah teman-teman. Kebetulan aku lagi PKL selama 6 bulan teman-teman ya. 6 bulan berarti November kayaknya aku udah kelar prakteknya dan balik lagi ke sekolah teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini teman, kalian bisa lihat dulu foto-foto dari dokumentasi RPL dan prakteknya ya. Kalian bisa lihat dulu, bisa kalian cerna. Jadi kalau kalian, bang coba lihat, coba gue mau lihat dokumentasi RPL, dokumentasi cara prakteknya. Nih gue kasih lu bro, gue kasih lu semuanya ya yang mau lihat dokumentasi RPL ya. Nih gue kasih ke lu semua nih, biar lu pada tahu teman-teman ya cara prakteknya dari mulai coding, tester ya. Dan juga gue waktu kelas 10 prakteknya suruh ngerakit kabelan. Nah itu gue di situ bener-bener susah banget teman, ngulang berkali-kali. Akhirnya tidak bisa teman karena gagal ya. Karena itu pusing banget teman. Kabelnya sangat kecil buat gue rakit dan itu harus dirakit harus hati-hati teman. Jika tidak hati-hati itu bakal putus dan juga bakal sulit untuk kita rakit lagi karena waktu itu kabelnya terbatas temen, jadi gue gagal gitu. Pokoknya itu yang susah kabelan menurut gue sih ya. Tapi kalau dari segi codingan ya lumayan agak mudah teman-temannya. Mudah-mudah mudah-mudah susah sih sebenarnya. Kalau kalian belajar dan memahaminya pasti bisa kok. Oke, jika udah dokumentasinya, dokumentasi praktek dari RPL. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih. Ini foto foto gua, sorry. Terima kasih temennya. Ini dokumentasi dari foto gua. Oke teman, jika kalian ada yang mau ditanyakan, kalian komen di kolom komentar ya. Ini banyak nyamuk banget guys, sorry ya, banyak nyamuk ini guys. Nah ini foto gua tuh kalau kalian mau lihat. Oke teman ya, cukup sekian video hari ini. Ya, gue harap sih video ini dapat bermanfaat, dapat membantu kalian yang mau masuk ke SMK yang baru, apa namanya, baru lulus SMP. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian yang udah mampir ke channel gue, buat kalian yang ingin tahu tentang seputar dunia komputer, bisa di subscribe, di like channel gue temennya, dan komen jika kalian mau nanya-nanya. Oke, aku Fis Putra, aku pamit, bye bye, selamat malam guys.
Sorry ya. Terima kasihnya ada foto gue temen ya. Bye bye. Nanti kalian komen mau buat konten apa lagi selain ini temen-temennya. Ini aku cuman kasih tahu aja bagi kalian yang mau masuk ke SMK, yang baru lulus SMP. Tapi kalau mau nanya tentang SMA ya mohon maaf, gue kurang tahu soal itu temen-temen ya. Karena gue bukan di SMA kan, tapi gue SMK temen-temen ya. Jadi gue kurang mengerti. Oke teman-teman, udah lama sih gue ngomong, udah banyak ngomong gue ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe di bawah teman-temannya di channel aku. Oke, aku Fis Putra, aku pamit. Bye bye. Selamat malam teman-temannya. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kalian dan tetap semangat dalam daftar SPMBP-nya, SPMB. Semoga kalian diterima di sekolah kalian yang kalian inginkan, dan semoga hasilnya baik, dan semoga jurusan yang kalian pilih tidak salah atau tidak terpaksa, melainkan minat dan bakat kalian. Jadi kalian bisa sukses ya, tidak terpaksa, tidak tidak apa maksudnya, tidak marah-marah atau tidak suka, pokoknya dibawa santai aja, dibawa enjoy. Oke, udah banyak ngomong temennya, sorry. Oke temennya, gue pamit, gue Fis Putra, bye bye, selamat malam.